Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Miss Widya Sri Astuti, guru sains kelas 4. Pada kesempatan kali ini Miss Widya akan membawakan materi yang berjudul gaya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama memahami pengertian gaya, yang kedua memahami pengaruh gaya terhadap benda, yang ketiga mengetahui berbagai macam gaya berdasarkan sifatnya, yang keempat mengetahui manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas yang kalian lakukan tentu banyak gaya yang kita temui. Seperti kalian membuka pintu, ya. Pintu ketika dalam kondisi diam, kemudian diberikan gaya berupa tarikan atau dorongan, maka pintu tersebut akan bergerak. Kemudian contoh lainnya ketika kita melempar bola, ya. Nah, ketika kita melempar bola, bola yang tadinya diam kemudian menjadi bergerak. Dalam hal ini bola kita berikan gaya berupa dorongan. Jadi apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan tarikan dan dorongan yang diberikan pada suatu benda. Gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Jadi ada 3 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Coba perhatikan gerakan yang mesti dia lakukan. Nah, ketika bola dilempar, bola yang awalnya diam kemudian menjadi bergerak. Nah, dalam hal ini kita memberikan gaya terhadap bola tersebut sehingga bola menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Contohnya ketika kalian bermain plastisin, ya, dapat dibentuk dengan berbagai macam bentuk. Nah, di situ ada bentuk plastisin, ya, bisa dirubah menjadi berbagai bentuk. Nah, ini membuktikan bahwa gaya berpengaruh terhadap bentuk benda. Kemudian yang ketiga, pengaruh gaya terhadap keadaan benda dalam air. Nah, di sini Miss Widya siapkan ada 2 buah gelas yang diisi dengan air. Ya, gelas pertama Miss Widya masukkan batu dan gelas yang kedua Miss Widya masukkan styrofoam. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di gelas pertama. Ya, gelas pertama kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian gelas kedua kita lihat yang terjadi, nah seperti ini, ya. Nah, pada percobaan ini kita lihat, ya, bahwa gaya berpengaruh terhadap keadaan benda dalam air. Di gelas pertama batu dimasukkan ke dalam air, maka yang terjadi keadaan benda tenggelam. Kemudian yang kedua, styrofoam dimasukkan ke dalam air, maka yang akan terjadi benda tersebut akan terapung. Nah, dalam hal ini membuktikan bahwa ada gaya tekan air terhadap benda. Untuk gaya tekan air tergantung pada berat masing-masing benda. Untuk gelas pertama tentunya gaya berat airnya lebih rendah daripada berat bendanya. Untuk gelas yang kedua itu gaya tekan airnya lebih berat daripada berat benda tersebut. Ya, berikutnya macam-macam gaya. Berdasarkan sifatnya, gaya yang menyebabkan perubahan pada suatu benda dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa melalui sentuhan terhadap benda tersebut. Contohnya pada gaya otot dan gaya gesek. Kemudian yang kedua, gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda tanpa melalui sentuhan terhadap benda tersebut. Contohnya gaya gravitasi, kemudian gaya magnet dan gaya listrik. Ya, baik, kita masuk sekarang pembahasan satu persatu mengenai gaya. Yang pertama gaya otot. Pernah kalian bermain sepeda? Tentu pernah, bukan? Nah, dalam kegiatan bermain sepeda, ya, ketika otot kaki menginjak pedal, maka roda sepeda akan bergerak. Ya, dalam hal ini kita melakukan gaya otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot bagian tubuh manusia atau hewan. Ya, contoh kegiatan gaya otot ini adalah ketika kalian berjalan, menulis, berlari, dan lain-lain. Berikutnya, yang kedua, gaya gesek.
Kita perhatikan ya, ada penghapus, kemudian nah di sini ya. Nah, di sini terjadi gaya gesek. Teman-teman bisa lihat ya. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya yang timbul akibat dua benda yang saling bersentuhan. Ya, contoh lain dari gaya gesek yaitu gesekan antara ban kendaraan dengan jalan. Kemudian, apa manfaat gaya gesek? Yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Ketiga, menahan benda agar tidak bergeser. Ya. Yang ketiga, gaya pegas. Nah, ini ada karet ya. Coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini ya. Nah, atau teman-teman pernah bermain ketapel ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya pegas? Gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mempunyai sifat pegas atau lentur. Ya, contohnya pada per, karet ya, atau ketika teman-teman bermain trampolin, ketapel dan lain-lain. Yang berikutnya, gaya listrik. Nah, gaya listrik di sini Miss Widya siapkan penggaris plastik ya dan potongan kertas-kertas kecil. Nah, ini digesek-gesekkan ya, gesek-gesekkan ke rambut kalian ini ya, kemudian kita tunggu beberapa waktu. Maka yang terjadi adalah kertas akan menempel pada penggaris. Nah, dalam hal ini gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik disebut gaya listrik statis. Apa yang dimaksud gaya listrik statis? Gaya listrik statis ini bersifat menarik benda-benda di sekitar, tetapi hanya bersifat sementara. Contohnya tadi penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita tempelkan pada potongan kertas kecil. Berikutnya, yang kelima, gaya magnet. Nah, siapa yang di rumah punya pin magnet pada kulkas ya, atau Miss Widya bawa magnet ini ya. Nah, ini di sini kita lihat adanya tarikan ya dari magnet terhadap paku besi. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Gaya magnet yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda magnet. Nah, untuk magnet sendiri memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, contoh gaya magnet ini bisa kita temui pada kompas penunjuk arah, kemudian magnet pada alat berat, kemudian pin magnet dan lain-lain. Ya, yang keenam, gaya gravitasi. Perhatikan teman-teman. Ya. Nah, ketika Miss Widya melempar bola ini ke atas, kemudian bola ini akan jatuh ke bawah. Nah, dalam hal ini timbul gaya gravitasi. Apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi yaitu gaya tarik bumi terhadap benda-benda yang mempunyai massa. Contoh gaya gravitasi ini pada olahraga terjun payung, para layang, kemudian benda-benda yang jatuh ke bumi dan lain-lain. Ya, manfaat gaya gravitasi yang pertama, benda-benda di bumi tidak akan terlempar ke angkasa. Yang kedua, makhluk hidup dapat berjalan di tanah. Yang ketiga, benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. Dan yang keempat, penerjun payung dan pesawat terbang dapat turun ke tanah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita yaitu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 65. Miss Widya bacakan artinya. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, dalam surat ini ya, dalam ayat ini khususnya disebutkan bahwa Allah mempunyai kekuasaan. Dia menahan benda-benda langit untuk jatuh ke bumi. Nah, betapa besar kekuasaan Allah ya. Demikian materi tentang gaya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk belajar di rumah. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.